Nah oke, seperti di video-video sebelumnya, untuk pengurangan akar itu teman-teman jangan sekalian. Nah, lakukanlah bertahap. Setelah bahan itu dirasa subur, walaupun seandainya di sini tidak akan tumbuh tunas. Nah, ini saya masih ada opsi yang kedua, teman-teman. Nah, jadi menurut saya itu ada keuntungan tersendiri untuk opsi yang kedua ini. Bengkaknya itu terlalu ke atas. Karena ini kita nyusun batang lagi di atas akar ini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, halo sahabat BMC, di video kali ini saya akan memproses bahan kimong mame ini, teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah pernah membuatkan video ya tentang bahan ini. Dan di video itu saya memproses penempelan batang, teman-teman. Dan batang itu saya rencanakan untuk dijadikan cabang kedua. Nah, kebetulan konten itu saya buat sekitar 3 bulan yang lalu, teman-teman. Tepatnya di bulan Agustus ya. Nah, jadi kita coba cek, teman-teman, kondisinya sekarang apakah sudah menempel dengan sempurna. Nah, oke, teman-teman, kemarin waktu di video pertama itu, waktu saya melakukan penempelan ini, kondisi pohonnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk videonya kemarin. Dan untuk link videonya nanti saya akan sertakan di deskripsi ya. Bila mana ada teman-teman yang penasaran, mungkin pengen tahu gimana bahan ini sebelumnya. Dan sekarang saya akan ulas sedikit ya. Dan di sini ada beberapa yang saya akan bagikan trik atau gimana caranya untuk membuat bahan kimong bogel ya. Dan ini untuk size-nya ini masih masuk mame, teman-teman, karena ketinggiannya masih tadi saya ukur sih kurang lebih sekitar 10 sentian sampai sini ya. Nah, dan kondisinya sekarang sudah sangat lumayan ya untuk perubahannya. Dan di sini untuk potnya sendiri saya sudah menggantinya, teman-teman, karena di video sebelumnya itu masih menggunakan polybag ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk perakaran ini sudah, waduh, maaf ya, ini saya berada di pinggir jalan. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya itu, akarnya ini sudah cukup lumayan besar ya, teman-teman. Dan ini seharusnya sudah saya press ya. Tetapi saya belum melakukan, teman-teman. Karena kenapa? Karena di atas ini belum ada pertumbuhan ya. Bukan belum ada pertumbuhan, sebenarnya sudah ada ini, teman-teman. Hanya saja pertumbuhannya masih kecil, baru tumbuh. Nah, begitu juga di bagian penempelnya ini. Nah, kemarin waktu saya melakukan penempelan ini, akarnya di sini sangat banyak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa apa namanya itu, bisa lihat perbandingannya seperti itu. Nah, ini akarnya masih banyak waktu kemarin ya, waktu beberapa bulan yang lalu maksudnya. Nah, di sini saya menyisakan akar 2, teman-teman. Hanya 2 yang saya sisakan akarnya dari penempel untuk cabang ini. Nah, maka dari itu akarnya ini lebih cepat pembesarannya. Karena kenapa? Karena yang mengasih makan atau mencari makan itu hanya 2. Dan ini nutrisinya penuh. Jadi kecukupan lah untuk makannya seperti itu. Makanya di sini pembesarannya cepat. Dan untuk sekarang saya akan melakukan pengurangan akar lagi, teman-teman. Nah, yang mana-mana aja saya akan kurangi. Jadi teman-teman bisa simak ya. Nah, begitu juga saya akan mengulas untuk bagian ke alur apa namanya ini, alur mahkota ya. Terusan batangnya ini, karena di sini masih sangat kecil. Dan saya sudah melakukan pemotongan di sini karena ini juga ada alasannya, teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita mengulas bagian yang atas ini, karena ini menurut saya ya suatu proses yang saya lakukan untuk mencapai target kedepannya. Nah, target itu apa? Yaitu ukuran, maksudnya ukuran atau size bahan ini, agar kita bisa mempertahankan dengan ukuran mame seperti itu. Oke, sebelumnya kita kurangi dulu akarnya ya. Nah, oke, seperti di video-video sebelumnya, untuk pengurangan akar itu teman-teman jangan sekalian.
Nah, lakukanlah bertahap. Setelah bahan itu dirasa subur, dirasa sudah narik, baru dilakukan pengurangan akar. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya kemarin waktu di video sebelumnya saya menyisakan 3, 1, 2, 3. Nah, terus di yang tengah-tengah saya buang. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini kemungkinan saya akan pakai yang ini, teman-teman. Dan yang ini saya buang biar seperti yang tadi saya bilang, biar full nutrisinya untuk perakaran satu ini. Karena untuk pemecahan ini belum, teman-teman, saya masih membutuhkan pembesaran. Dan ini saya buang. Nah, untuk melakukan hal ini tuh jangan ragu-ragu, teman-teman, asalkan bahannya itu sudah cukup subur ya. Dan kita buka dulu, teman-teman, untuk kawat pengikatnya ini. Dan di sini saya kemarin sudah membuka beberapa ya. Ada 2 saya buka di sini sama yang atas ini. Nah, ini sudah agak ceking ya di bawah cabang ini. Oke, kita buka dulu, teman-teman. Dan sekarang ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah benar-benar menyatu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kunci utamanya di sini kita melakukan penempelan itu biar lebih cepat ya. Dan ini sudah mungkin kurang lebih 3 bulanan ya. Nah, ini yang pertama-tama ya pastinya bahan itu harus benar-benar subur, teman-teman, untuk mempercepat penyatuan penempelnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melakukan pengikatan dengan cara yang kencang ya, atau yang kuat kalau seandainya kita tidak bisa melakukan pemakuan gitu, atau mungkin tidak memungkinkan untuk dipaku seperti itu. Kita lakukan pengikatan dengan kencang. Nah, untuk di cabang kedua ini, cabang pertama ini, nah ini teman-teman, di sini sudah ada pertumbuhan. Dan ini pun sesuai harapan saya ya untuk pertumbuhannya, karena di belakang sini juga ada satu seperti itu. Dan ini nanti kedepannya mungkin saya akan gerakkan sedikit ke bawah seperti itu ya, biar sedikit agak menjuntai seperti itu. Oke. Nah, untuk di bagian atas ini, untuk di bagian atas ini saya juga sudah melakukan pemotongan, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini ada alasannya. Nah, seandainya saya biarkan terusan ini membesar seperti itu, nah jadi di sini akan terlihat sama besar ya dengan bagian bawahnya ini. Makanya saya melakukan pengurangan di sini. Dan harapan kedepannya di sini akan ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan untuk penerus ke mahkota. Karena sementara ini saya akan pakai untuk cabang isian yang di sini, yang di samping kanan, begitu juga di samping kiri sementara ya. Nah, itu harapan saya ke depannya. Nah, kalaupun seandainya di sini tidak akan tumbuh tunas, nah ini saya masih ada opsi yang kedua, teman-teman. Nah, jadi menurut saya itu ada keuntungan tersendiri untuk opsi yang kedua ini. Nah, terus jadi rencana kedepannya kalau seandainya di sini tidak ada pertumbuhan yang sesuai yang saya inginkan, saya akan melakukan penempelan lagi, teman-teman, seperti halnya membuat cabang kedua ini, seperti itu.
Nah, jadi saya akan tempel dari sini ya. Ini dari belakang ini. Saya akan buatkan alur di sini, seret. Nah, turun. Nah, saya akan memakai alur yang ini. Seperti di video pertama. Di sini kan teman-teman coba cek di video pertamanya. Di sini sudah ada akar besar, teman-teman. Sebesar ini, sebesar akar yang ada di kanan. Nah, itu saya buang, teman-teman. Nah, kenapa saya buang? Karena tujuannya untuk melakukan penempelan. Nah, seandainya saya tempel di bagian atas, misalnya seperti ini ya, saya tempel di atasnya ini, itu kan nggak enak ya. Jadi bengkak di bawah, terlalu bengkak seperti itu. Terlalu bengkaknya itu terlalu ke atas. Karena ini kita nyusun batang lagi di atas akar ini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini saya membuang akar yang besar di sini. Saya ganti dengan akar ini. Nah, syukurnya ini sudah bisa ngejar ya. Jadi kurun waktu 3 bulan ini sudah cukup lumayan besar, karena kemarin ini sebesar-besar lidi. Besar akarnya ini, bahkan lebih kecil ya. Nah, seperti itu juga rencana kedepannya ini saya juga akan tempel. Nah, penempelnya ini keuntungannya karena saya melakukan penempelan di bagian di sini untuk turun ke sini. Di sini otomatis akan membengkak ini, otomatis akan besar karena kita menambahkan batang di sini seperti itu. Nah, kita pakai lagi mungkin 1 akar. Nah, kalau kita memakai 1 akar di sini itu akan jauh lebih cepat pembesarannya. Untuk akar bisa ngejar yang lain ini, akar aslinya kita bisa kejar. Nah, itu pun saya sendiri ini akan membuatkan alur seperti halnya di penempelan pertama ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya tidak masalah sih kalau tidak tempel, cuman kita susahnya nanti di pemecah cabang atau perantingan. Nah, makanya saya lakukan tempel. Jadi kita bisa pilih ruas-ruas yang agak sedikit lebih pendek, lebih rapat maksudnya, untuk mendapatkan percabangan yang banyak di atas sini. Karena ini di sini kan kita akan membuat mahkota di sini. Itu membutuhkan anak cabang yang banyak. Nah, makanya di sini saya akan mungkin ke depannya ini setelah bahan ini subur, saya akan merombak lagi di sini, membuat cowakan lagi, dan saya tempel dengan stekan. Nah, sama seperti yang saya lakukan di video sebelumnya ini. Seperti itu, teman. Caranya untuk mempercepat kita membuat bonsai, terutama jenis ficus ya, atau kimeng seperti ini. Nah, terus untuk di cabang kedua ini saya akan melakukan pemotongan di sini, teman-teman. Hanya saja saya tidak akan lakukan sekarang. Ini saya masih membutuhkan pembesaran sedikit lagi ya untuk cabang keduanya, karena di sini cabang pertamanya ini cukup besar. Ini kan saya press di sini dulu, press di sini terus mecah. Nah, jadilah ini cukup besar, dan saya akan membesarkan ini ya mungkin setengah ini ya, setengah ini saya besarkan. Dan itu tujuannya untuk mendapatkan karakter pohon untuk kedepannya. Nah, sembari membesarkan ini, kita juga dapat keuntungan untuk membesarkan akar ini. Akar ini kan harus besar nantinya, teman-teman. Nah, oke, seperti itu, teman-teman. Nah, oke, sahabat BMC, saya rasa cukup sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, jadi saya akan update terus dari bahan kimeng ini sampai nantinya menjadi bonsai yang bagus ya ke depannya, atau mungkin bisa sampai matang seperti itu. Nah, oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Pantengin terus channel Darmo BMC. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.